Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak semuanya. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan juga revolusi bumi ya, sebagai salah satu submateri dari pembelajaran IPA pada bab bumi dan tata surya. Oke ya, kita mulai yang pertama dulu. Apa sih itu ya yang disebut dengan rotasi bumi? Oke ya, jadi kita yang sudah belajar ya, bumi itu bulat ya. Nah, bumi itu berputar juga pada porosnya. Jadi seperti ini ya, spin 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 gitu ya. Nah, berputar juga pada porosnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bumi itu berputar pada porosnya, berputar terus dengan sini. Nah, proses bumi berputar seperti ini terus ini disebut dengan rotasi ya. Nah, dengan rotasi bumi. Nah, karena bumi berputar pada porosnya sendiri ya, di sini seperti ini, porosnya sendiri melalui satu titik sumbu gini ya. Nah, kenapa berpengaruh pada bumi? Karena kita di sini punya yang namanya matahari ya. Matahari ini kan memancarkan cahayanya gitu ya. Nah, karena memancarkan cahayanya ya mengarah ke bumi dan bumi berotasi dengan dirinya sendiri, akhirnya terjadilah beberapa fenomena akibat dari rotasi bumi ini ya. Nah, jadi satu kali rotasi ini berjalan selama 23 jam 56 menit dan 4 detik gitu ya. Nah, atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam ya. Jadi satu hari itu adalah waktu dari rotasinya bumi gitu ya. Jadi bumi itu berotasi selama satu hari. Nah, dalam berotasi selama satu hari ini fenomena apa saja sih yang terbentuk karena adanya rotasi bumi ya? Jadi pastinya ada beberapa fenomena nih, karena bumi kan juga berputar dengan sendirinya tadi ya, dia berotasi dengan sendirinya. Nah, kira-kira ada fenomena apa saja? Akan Pak O jelaskan. Oke ya. Yang pertama ada yang namanya terjadinya siang dan malam. Oke ya. Jadi kita punya siang dan malam ini akibat dari apa? Rotasi bumi, gitu ya. Jadi karena bumi berputar pada porosnya, kita jadi mengenal ada siang, ada malam, ya, we have night, we have afternoon, gitu ya. Yang selanjutnya terjadinya juga perbedaan ketebalan atmosfer gitu ya. Nah, ada perbedaan atmosfer, apa ini maksudnya? Jadi karena bumi itu berputar pada porosnya sehingga menyebabkan atmosfer ini mengalami perbedaan antara yang di bagian atas sama yang di bagian pinggir. Nah, karena dia berputarnya seperti ini ya, berputarnya seperti ini, maka atmosfer yang berada di pinggir itu pasti memiliki ketebalan yang lebih daripada atmosfer yang ada di bagian atas. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, karena terjadinya rotasi, kita mungkin juga akan mengalami jet lag. Mungkin Anda tahu ya. Nah, jet lag. Jadi jet lag itu saat Anda sedang perjalanan ya, di perjalanan menggunakan pesawat gitu ya. Nah, semisal ini daerah di sini ini sudah malam gitu ya. Nah, Anda perjalanan yang dari satu daerah, di sini sudah siang. Nah, sementara di sini kan perjalanan di sini adalah siangnya mengarah ke sana. Ananda dari sini perjalanan ke sini ini masih siang. Jadi seperti selalu mengikuti matahari. Jadi Ananda perjalanan itu siang terus. Nah, sehingga tubuh Ananda itu mengenali ini harusnya sudah tidak siang, tapi kenapa masih siang? Nah, sehingga tubuh itu akan yang mengalami satu shock gitu ya, yang disebut sebagai jet lag. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita pesawat, kita menuju matahari, kita akan selalu siang terus, selalu terus. Kalau kita membelakangi matahari, kita selalu malam terus. Gitu ya. Hey. Yang keempat, akan ada yang namanya gerak semu matahari, gitu ya. Jadi gerak semu, tapi ini yang harian, ya. Gerak semu harian matahari. Nah, apa itu? Jadi matahari itu setiap harinya dia akan bergerak, gitu ya. Jadi dari timur ke barat, terus setiap hari itu. Nah, itu adalah gerak semu harian matahari. Dan yang terakhir, dari rotasi ini akan menimbulkan yang namanya perbedaan waktu, gitu ya. Jadi ada perbedaan waktu antara beberapa tempat. Kita sekarang mungkin saat ini siang untuk di Indonesia, tapi bisa jadi kita lawan katanya ada di Amerika ya. Amerika saat ini mungkin sedang malam, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ada perbedaan waktu di beberapa tempat. Nah, ini adalah beberapa fenomena yang terjadi akibat adanya rotasi bumi. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan revolusi, Pak? Ya, revolusi atau gerak bumi mengelilingi matahari. Jadi ini matahari ya, katakanlah ini matahari, sun. Ya, bumi itu mengelilingi matahari ya dengan orbit seperti ini, seret gitu ya. Nah, jadi bumi itu selalu mengelilingi matahari.
Nah, satu bumi mengelilingi matahari ini ya ditempuh dalam waktu 365 seperempat hari. Nah, ini ya. Jadi 365 per seperempat hari ini adalah waktu untuk mengitari matahari oleh bumi. Ini disebut sebagai revolusi atau kala revolusi bumi. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu atau biasa kita sebut dengan 1 tahun. Nah, ini ya 1 tahunnya Masehi ya tentunya. Nah, jadi 1 tahunnya Masehi itu adalah waktu untuk mengelilingi bumi dalam mengelilingi matahari. Jadi selain bumi itu berputar pada porosnya sendiri, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Nah, dari proses revolusi bumi ini kira-kira terjadi apa saja nih? Nah, dari proses revolusi ini terjadi beberapa fenomena ya yang ada di bumi ini. Nah, saya jelaskan. Yang pertama, terjadinya perbedaan musim. Nah, jadi kalau di Indonesia kita punya musim panas sama musim hujan gitu ya, atau musim kemarau sama musim hujan. Karena kita berada di daerah ekuator, 0 derajat atau daerah khatulistiwa kita menyebutnya seperti itu ya. Akan tapi berbeda untuk belahan bumi yang tidak di khatulistiwa, karena kita hanya 0 derajat di sini di Indonesia ya, aman-aman. Tapi untuk daerah yang ada di belahan utara maupun daerah yang ada di belahan selatan, mereka akan mengalami 4 musim ya. Akan mengalami 4 musim. Yang pertama musim panas ya, musimnya itu sangat panas gitu ya, meskipun tidak sepanas Indonesia. Karena setelah musim panas nanti tumbuhan-tumbuhan itu karena terlalu panas dia akan menggugurkan gitu ya, dia akan gugur, jadi daunnya akan gugur. Setelah nanti daunnya gugur, tumbuhan nanti akan mengalami yang namanya musim dingin. Wah, tambah hilang lagi pokoknya ya, karena musim dingin jadi es salju itu ya. Nah, setelah musim dingin nanti es airnya mencair, datanglah yang namanya musim semi atau spring gitu ya. Nah, kalau setelah musim semi nanti kembali musim panas dan akan gugur dan seterusnya. Nah, kalau di luar negeri nanti khususnya di daerah bumi utara dan selatan nanti akan mengalami 4 musim seperti itu. Oke ya. Kita lanjutkan untuk Anda semuanya. Akan ada yang namanya fenomena lama waktu siang gitu ya. Nah, ini mungkin di Indonesia juga tidak terlalu kelihatan ya. Nah, karena kalau di belahan bumi lain, apalagi di belahan bumi utara gitu ya dan selatan yang di ujung-ujung, nah nanti akan terasa sekali perbedaan antara waktu siang dan malam di beberapa tahun yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi puasa ya, karena puasa itu acuannya adalah terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Oke, kita lanjutkan. Ada fenomena apa lagi nih kalau terjadi revolusi? Nah, terbentuknya kalender yang menggunakan revolusi matahari. Apa itu? Namanya adalah kalender Masehi gitu ya. Masehi. Ya, kalender Masehi. Jadi kalender Masehi ini disusun dengan menggunakan acuan gerak matahari ya. Nah, berbeda dengan kalender Hijriah yang menggunakan gerak dari bulan. Oke ya. Selanjutnya ada fenomena gerak semu tahunan matahari ya. Jadi kalau tadi rotasi gerak semu harian matahari, kalau revolusi adalah gerak semu tahunan matahari gitu ya. Nah, apa itu gerak semu tahunan matahari? Jadi kalau kita melihat di ekuatornya ya, kalau kita melihat di ekuator garis khatulistiwa ya seperti itu, garis khatulistiwa katakanlah ini garis khatulistiwa 0 derajat, maka matahari itu akan selalu berubah senantiasa ya. Jadi kalau di bulan Maret nanti matahari berada di tengah gitu ya. Nah, nanti semakin menuju ke Juni dia itu akan semakin menuju ke utara gitu ya. Nah, semakin menuju ke arah utara. Nanti di September dia akan di tengah lagi. Nah, Desember dia nanti akan full penuh di selatan. Dan saat 21 Maret ya atau di bulan Maretnya dia akan kembali lagi ke bujur 0 lagi seperti itu. Nah, ini gerak semu tahunan matahari. Jadi matahari itu selalu berbeda-beda. Nah, saat tepat berada di khatulistiwa, nah maka disitulah benar-benar panas sekali, terutama di Pontianak ya karena 0 derajat khatulistiwa itu. Dan yang terakhir akibat dari revolusi bumi ini nanti ya akan ada yang namanya perubahan rasi bintang tiap tahun. Nah, jadi tiap tahun itu karena bumi berevolusi matahari dengan beda. Nah, nanti pasti rasi bintang yang ada di langit itu akan senantiasa berubah-ubah gitu ya. Nah, berubah-ubahnya rasi bintang itulah disebut dengan perubahan rasi bintang efek dari revolusi bumi. Oke ya. Nah, Anda semuanya, salah satu fenomena yang saya sebutkan tadi adalah perubahan
lamanya waktu siang dan malam. Wah, ini tentunya pasti akan berpengaruh pada puasa ya. Karena puasa itu ya awalnya itu harus dimulai ya dimulai dari mulai terbitnya matahari gitu ya. Jadi kalau matahari sudah terbit itu sudah kita harus mulai berpuasa gitu ya. Dan kita boleh berbuka puasa kalau mataharinya itu sudah mulai tenggelam gitu ya. Nah, itu jadi kita sudah boleh berbuka puasa. Nah, ini akan berbeda untuk daerah-daerah yang tidak di Khatulistiwa karena bumi itu mengalami gerak semu tahunan matahari. Nah, kenapa gerak semu tahunan matahari itu bisa terjadi? Karena bumi dalam berotasi, Anda semuanya perlu diketahui ya, bumi dalam berotasi itu tidak 0 derajat seperti ini ya. Jadi seperti ini kutub utara Indonesia tidak. Akan tapi bumi itu dalam bergeraknya itu miring gitu ya. Nah, jadi yang Anda lihat itu utara ya. Utara sama selatan itu sebenarnya miring seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini ya Anda semuanya. Kalau Anda melihat dunia sebenarnya itu dia miring. Nah, maka itu kenapa Anda kalau melihat globe itu kenapa miring? Ya memang seperti itu ya. Nah, kemiringan bumi ini adalah 23,5 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, karena bumi ini miring, mengitarinya matahari juga miring, menimbulkan yang namanya perbedaan musim. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi gerak bumi itu nanti akan mulai dari bulan Desember seperti ini ya, katakanlah untuk Anda semuanya. Jadi nanti ada 4 bulan. Katakanlah kita punya bulan nanti di sini ada di bulan Desember, di bulan Maret, di bulan Juni dan juga di bulan September. Nanti akan berotasi ya. Dalam berotasi seperti ini nanti akan ada kelihatan kapan sih perbedaan waktu antara utara dan selatan seperti itu. Nah, karena miringnya tadi seperti ini ya, bumi itu miring seperti ini ya. Jadi dia miringnya seperti ini untuk bumi-bumi itu. Nah, jadi kalau kita lihat, nah seperti ini ya bumi itu. Jadi dia miring 23,5 derajat sehingga menimbulkan perbedaan waktu siang dan malam. Khususnya nanti di bulan Desember ya. Nah, ini dia. Kalau di bulan Desember itu nanti karena bumi miringnya seperti ini, maka yang di sini belahan bumi utara ini lihat ya, ini kan bumi utara, ini utara, ini selatan, gitu ya. Nah, di belahan bumi utara akan mengalami gelap yang sangat lama, ini ya. Nah, siangnya cuma sebentar. Nah, karena di sini gelap semuanya utaranya ya, wah utaranya gelap, banyak gelapnya, gitu ya. Sehingga di bulan Desember itu nanti waktu puasanya itu sangat pendek sekali. Nah, di belahan bumi utara. Nah, kenapa saya ngomongkan utara? Ya, karena di utara itu banyak negara ya. Ada Norwegia, ada Rusia, ada Greenland, Denmark. Nah, jadi kalau di kutub selatan kan hanya ada Antartika ya, tidak ada yang puasa mungkin ya. Kalau di Rusia kan masih ada Muslim, mungkin ada yang puasa. Nah, jadi saat bulan Desember, Muslim yang ada di Rusia kalau nanti pas puasanya bertepatan dengan bulan Desember, wah itu berkah ya. Puasanya sangat pendek sekali karena waktu malamnya di sini tuh ya sangat lama gitu ya. Waktu malamnya lama, waktu siangnya sebentar. Nah, berbeda dengan yang ada di selatan ya. Kalau yang ada di selatan ini, wah kalau bulan Desember siangnya itu lama, malamnya sebentar gitu ya. Nah, siangnya lama, malamnya sebentar. Nah, seperti itu ya. Kebalikannya nanti, wah ini kebalikannya nanti kalau di bulan Juni. Wah ini ya. Kalau puasa sampai bertepatan di bulan Juni, maka bumi kecondongannya akan seperti ini Anda semuanya ya. Nah, karena perbedaan seperti ini pas di bulan Juni, maka di belahan bumi utara siangnya akan sangat lama ya. Siangnya akan sangat lama. Kebalikannya di yang utaranya siangnya akan sangat sebentar dan malamnya akan sangat lama. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau puasa di bulan Juni pasti akan seperti itu. Bagaimana kalau ini sekarang? Kalau di sini adalah di bulan Maret. Nah, jadi April, Mei. Nah, ini sekarang sudah mendekati Juni. Maka Ananda semuanya, kalau sekarang di bulan Mei, April ya, April Mei, maka di belahan bumi utara saat ini mengalami puasa dengan waktu yang cenderung lebih lama daripada yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Jadi di bulan Juni, di belahan bumi utara akan mengalami waktu siang yang lebih lama daripada yang selatan, sehingga puasanya lebih lama. Kebalikannya dengan yang di bulan Desember, di bumi belahan selatan
ya di Babelan Selatan ini waktu puasanya akan lebih lama, dan juga di Babelan Utara waktu puasanya akan lebih singkat. Seperti itu ya. Jadi Anda semuanya enak nih ya. Kalau puasanya pas bulan Desember kita pergi ke Eropa gitu ya. Puasanya nanti sebentar ya. Puasanya sebentar, waktu malamnya lama. Nah, kebalikannya kalau kita bulan Juni kita enaknya nanti